Oke, kita langsung aja ya. Ada satu hal paling penting yang harus Anda ngerti soal penonton zaman sekarang. Pertanyaannya simple. Kenapa sih orang-orang nggak pernah nonton video Anda sampai kelar? Dan jawabannya, ini yang penting, bukan karena konten Anda jelek. Nah, ini dia nih kunci masalahnya. Isunya itu bukan soal bagus atau jeleknya konten Anda. Anda itu lagi perang ngelawan satu hal, persepsi penonton soal waktu. Tiap detik mereka ngerasa nggak dapat apa-apa, ya udah mereka langsung cabut. Aturan mainnya udah beda sekarang. Sekarang coba deh kita lihat datanya. Ini bukan asumsi loh, ini data beneran yang nunjukin gimana cara orang nonton video hari ini. Mungkin caranya beda banget sama yang Anda bayangin. Rata-rata penonton zaman sekarang cuma bisa fokus terus-terusan selama ya 30-90 detik. Udah, cuma segitu. Bayangin deh, Anda cuma punya waktu seiprit itu buat ngebuktiin kalau video Anda itu layak ditonton, sebelum pikiran mereka terbang kemana-mana. Dan ini nih yang gila. 65% dari waktu, video Anda itu cuma jadi background noise. Cuma jadi suara latar pas mereka lagi ngerjain hal lain. Mungkin sambil main game, sambil scrolling medsos, atau malah sambil kerja. Intinya, mereka nggak 100% merhatiin Anda. Udah gitu, mereka juga secara sengaja nontonnya dicepetin. Terus di-skip-skip. Ini ngasih tahu kita sesuatu yang penting banget. Mereka itu lagi berburu. Berburu value, berburu informasi. Mereka bukan lagi nyari hiburan buat santai. Mereka mau langsung ke intinya, secepat mungkin. Nah, karena nggak sadar sama realita ini, kebanyakan kreator malah jatuh ke 4 jebakan yang sama. Jebakan-jebakan ini kelihatannya sih solusi, tapi sebenarnya malah bikin masalahnya makin parah. Coba kita lihat satu-satu. Jadi gini, poin utamanya adalah semua solusi yang kayaknya masuk akal itu bikin lebih menarik, video lebih pendek, ganti hook. Semuanya itu salah alamat. Kenapa? Karena asumsi awalnya tentang penonton itu udah keliru. Gimana mau benerin masalahnya kalau dari awal aja udah salah paham? Ini bukan soal bikin konten jadi lebih menarik secara umum. Bukan. Ini soal naikin nilai waktu di 30 detik pertama. Pertanyaan yang ada di kepala penonton itu cuma satu. Apa yang bakal gue dapat di 30 detik ini? Itu doang. Oke, sekarang bagian serunya. Ternyata ada sekelompok kecil banget kreator yang udah berhasil mecahin kode ini. Cara main mereka itu beda dari 98% kreator lainnya. Cuma sekitar 1,5% YouTuber dengan lebih dari 1.000 subscriber yang bener-bener mikirin dan ngerancang video mereka dengan fokus utama pada waktu penonton. Cuma segelintir. Dan ya mereka lah yang akhirnya sukses. Mereka itu bukan cuma bikin video, mereka itu mempraktekkan sesuatu yang kita sebut desain waktu. Ini sebuah skill ya, bukan cuma hoki. Ini adalah pergeseran pola pikir dari yang tadinya seorang seniman konten jadi seorang arsitek informasi. Terus gimana cara mereka ngelakuinnya? Nah, kita akan bedah 3 strategi yang paling konkret yang bisa langsung Anda pakai juga. Strategi pertama, bikin setiap 30 detik video Anda itu padat berisi. Harus ada informasi baru, ada kesimpulan kecil. Nggak ada lagi tuh bagian yang lambat atau ngebosenin. Setiap segmen harus punya tujuan dan ngasih sesuatu yang berharga. Kedua, kasih penonton kemenangan di awal. Maksudnya, kasih jawaban atau kesimpulan utamanya di 90 detik pertama. Jadi, meskipun mereka cabut di tengah jalan, mereka tetap ngerasa dapat sesuatu yang utuh. Mereka tetap merasa untung. Dan yang ketiga, bikin janji yang jelas di awal. Ini soal respect. Bilang ke penonton, kasih saya 3 menit dan Anda bakal dapat ini. Dengan begitu, mereka tahu persis apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan dari waktu mereka. Kalau Anda gabungin ketiga teknik ini, pertumbuhan channel itu bukan lagi untung-untungan, bukan lagi lotre. Dia jadi sesuatu yang bisa diprediksi, bisa dirancang. Keberhasilan itu jadi kayak resep kue, tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Dan ini adalah peta jalannya. Jelas banget kan? Langkah demi langkah buat ngubah nasib channel Anda dalam waktu kurang dari setahun. Ini bukan sihir, ini adalah sains, ini adalah rekayasa. Pada akhirnya, tujuannya cuma satu. Bangun reputasi sebagai channel yang gak pernah buang-buang waktu penonton. Reputasi inilah yang akan membangun audiens yang loyal beneran, bukan cuma penonton yang datang gara-gara clickbait. Jadi, pertanyaan terakhir yang perlu Anda renungkan adalah ini. Anda mau terus jadi pembuat konten biasa, atau Anda mau mulai jadi seorang perancang waktu buat audiens Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.